Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khairu ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali persuakan kita di tempat yang mulia ini guna untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dalam kajian tafsir dan tadabbur dari juz yang ke-27. Dan saat ini kita masih berada di beberapa ayat pertama dari surat Az-Zariyat, tepatnya ayat yang ke-19. Insyaallah ini adalah ayat yang akan kita bahas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan karakter dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atam rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini adalah sifat yang pertama, mereka berbuat ihsan. Baik ihsan dulu kita sampaikan, berbuat baik kepada siapapun, maupun ihsan di sini artinya adalah derajat seorang hamba yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam hadis Jibril, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Kalau ia tidak melihat Allah tapi yakin bahwa Allah itu akan selalu mengawasinya. Ini adalah derajat ihsan yang paling tinggi. Sifat pertama bagi orang yang bertakwa. Jadi merasa diawasi, dikontrol, ya, dan diamati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dalam setiap aktivitas dan perbuatannya. Ini adalah sifat pertama orang bertakwa. Yang kedua, ya, dan ini bisa nanti kita ukur dan kita nilai pada diri kita masing-masing. Jadi yang pertama itu adalah memiliki sifat muraqabah, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil, ya, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, di mana mereka tidurnya cuma sebentar, artinya mereka manfaatkan untuk salat malam, untuk berzikir, untuk baca Quran. Ya, ini adalah karakter yang kedua atau sifat yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa. Pun demikian dengan sifat yang hampir mirip yang ketiga di ayat yang berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, ada beberapa ulama yang membedakan. Kalau sebelumnya itu lebih kepada qiyamul lail, kalau yang kedua itu wabil asharihum, mereka memanfaatkan waktu sahur untuk selalu istighfar. Intinya, ya, orang yang bertakwa itu selalu memanfaatkan waktu malam untuk beribadah, meskipun kita tahu waktu malam itu adalah waja'alna laila libasa, sebagai waktu dan kesempatan untuk kita beristirahat, untuk merebahkan badan. Tapi kalau kita lihat pada potret para ulama, mungkin dari pertama Rasulullah, kemudian yang kedua para sahabat, dan generasi emas selanjutnya setelahnya, itu mereka sampai, ya, mendapatkan julukan ruhbanul yanil lail, ya, wa fursanun nahar. Apa artinya? Kalau saatnya sudah malam, mereka itu seperti rohib. Rohib itu artinya orang yang
beribadah. Jadi orang yang beribadah di waktu malamnya. Tapi kalau seandainya di pagi harinya, fursan nahar. Mereka adalah orang-orang yang semangat layaknya seorang penunggang kuda. Jadi itulah dua kondisi yang sangat berbeda sekali. Ya, kalau kita mungkin sebaliknya. Di pagi hari aktivitas kadang-kadang kurang semangat. Di malam hari full kita manfaatkan untuk tidur pulas. Tapi kalau mereka enggak, ubadul lail atau ruhbanul lail, mereka malah menanti dan selalu menunggu-nunggu kapan saatnya malam itu tiba. Makanya dalam sebuah riwayat, Masya Allah, ya, karakter orang-orang bertakwa selalu menunggu datanya malam, ya, dan mereka akan bersedih ketika berpisah dengan yakni malam. Kenapa mereka bersedih? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, mereka tidak akan mendapatkan, ya, jaminan bahwa malam-malam indah ini bisa mereka jumpai lagi di hari esoknya. Bagi mereka malam itu lebih spesial daripada waktu apa? Waktu siang dan pagi mereka. Ya, makanya kita sampaikan ya dulu bagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala, kenapa malam lebih spesial? Karena malam itu di saat kita beribadah lebih aqrabu ilal ikhlas wa ab'ad, ya, anir riya. Kita lebih ikhlas itu ibadah di waktu malam. Karena hampir semuanya orang itu tertidur pulas. Semua orang itu sibuk dengan kamarnya, dengan ranjangnya. Berbeda dengan waktu siang, waktu pagi banyak sorotan mata. Ya. Wa ab'ad anir riya. Waktu malam itu lebih menjauhkan ibadah kita itu dari kesan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila." Makanya ayat ini seringkali dikaitkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya ketika turun wahyu siang, pagi, sore atau malam, di waktu malam. Ketika turun 5 ayat pertama dari surat apa? Al-Alaq. Karena malam itu lebih kuat. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'au wa aqwamu yani qila. Taib. Ini adalah beberapa sifat. Adapun sifat yang paling akhir dari orang yang bertakwa itu ada di ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Subhanallah. Kalau kita lihat ihsan itu lebih kepada akhlak-akhlak mulia yang masih umum, atau sebagian ulama mengatakan pentingnya muraqabah karena itu adalah sifat pertama. Yang kedua, selalu menjadi ruhbanul lail atau ubbatul lail, memanfaatkan waktu malam, baik sholat malam atau istighfar, terutama sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, lah ini karakter dan sifat orang yang bertakwa, fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi yang ketiga ini atau yang keempat, sifat orang yang bertakwa itu suka dan saling berbagi kepada sesama. Karena mereka menyadari di dalam harta mereka itu ada hak, ada bagian yang harus diberikan kepada sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, orang yang memang sengaja tidak meminta. Karena mereka lebih mendahulukan dan memprioritaskan, ya, kecukupan pada diri mereka. Itu yang nanti kita akan sampaikan iffah. Jadi ta'affuf, iffah itu adalah orang yang memang dari awal menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Bukan karena mereka kaya, ya, bukan hanya sekedar malu dilihat orang, tapi mereka lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nanti salah satu di antara faedah yang akan kita bahas insyaallah malam hari ini, keutamaan iffah, dan itu yang paling yakni akhir. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 pembahasan yang akan kita bahas dan akan kita sampaikan sebagai bentuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-19. Kita akan yang disampaikan apa tafsir dari amwal di sini. Karena ada silang pendapat, ada yang mengatakan mal di sini artinya zakat, ada yang mengatakan enggak. Itu adalah, ya, infak sedekah sunnah, ya. Pun demikian yang kedua nanti kita akan sampaikan, ya, tafsir dari hakun. Hakun itu apa? Karena hak di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 283.
Tapi apa makna yang terkandung dari hak, terutama di ayat yang ke-19. Nanti yang ketiga kita akan sampaikan tafsir dari as-sa'il. Yang keempat nanti kita akan sampaikan tafsir dari mahrum itu apa. Baru yang kelima, keenam dan yang ketujuh ini pembahasan lebih dalam, yakni tentang apa? Ya, apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yakni bahwa as-sa'il di sini itu artinya adalah al-fakir. Kita akan sematkan apa perbedaan antara fakir dengan miskin dan kiranya siapa di antara mereka yang lebih parah kondisinya. Baru kemudian yang keenam bi'nillah kita akan sampaikan keutamaan untuk saling berbagi. Karena agar kita ini bisa termotivasi untuk berbagi kepada sesama, apalagi ini adalah sifat ketiga bagi orang yang bertakwa. Apa saja sih faedah keutamaan dari kita itu saling berbagi? Nanti kita akan sampaikan yang keenam dan yang terakhir mengenai keutamaan iffah. Ya, sebagaimana mahrum itu adalah orang-orang yang sengaja meskipun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mau apa? Meminta-minta. Allah memuji mereka di dalam surat Al-Baqarah 273 nanti kita akan sampaikan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una durban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia. Ya, ini sebenarnya pujian kepada orang-orang muhajirin. Mereka sudah meninggalkan harta bendanya. Mereka hanya membawa apa yang menempel di badan. Sampai di kota Madinah, ternyata mereka bukan karakter orang yang meminta-minta atau mungkin barangkali membuka donasi atau mungkin barangkali yang membuka kenceleng atau apa istilahnya, ya, kotak amal, tidak. Padahal mereka sudah meninggalkan seluruh harta bendanya. Tapi ketika mereka enggak mau untuk meminta-minta, bukan berarti mereka kaya, enggak. Yahsabuhul jahilu aghniya minat ta'afuf. Mereka itu karena ifah, menjaga apa? Harga diri, kehormatan. Akhirnya sekalipun mereka butuh, mereka enggan untuk meminta-minta. Dan itulah salah satu keutamaan dari ifah yang nanti poin ke-7 mudah-mudahan bisa kita tuntaskan seluruhnya. Baik. Jamaah dirahmati Allah. Ayat yang ke-19. Nah, ada sekitar 7 faedah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita pengen bahas tafsir dari amwal. Di sini ada kalimat amwalihim. Kalau kita terjemahkan artinya harta. Ya, dalam harta mereka itu ada apa? Ada hak. Apa maksud dari harta di sini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harta di sini itu artinya zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib. Pendapat ini disetujui oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi seorang pakar ahli tafsir, punya kitab Ahkamul Quran karena menyandarkan surat Al-Ma'arij. Insyaallah barangkali di antara para jamaah ada yang sudah hafal. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-24 sampai 25 Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wa fi amwalihim hakum maklum lisaili wal mahrum. Hampir mirip dengan ini. Lah di situ ada hakun, ya, maklum. Maklum itu artinya sudah diketahui, sudah tertakar, yakni sudah ditentukan. Makanya kalau seandainya sesuatu yang sudah ditentukan, kata siapa? Ibnul Arabi, berarti itu lebih kepada zakat. Karena zakat itu ada ketentuan. Zakat wajib ada takaran. Zakat yang wajib itu ada persentase yang harus kita keluarkan. Tapi kalau untuk sedekah sunnah ada nggak batasannya? Nggak ada. Kalau kita pengen sedekah harus sampai nisab nggak ada aturan. Makanya kemudian Ibnul Arabi mengatakan di ayat yang ke-19 amwal di sini itu hanya berlaku untuk zakat yang hukumnya apa? Wajib, karena persis dengan surat Al-Ma'arij 24-25 di situ ada kalimat maklum yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan takarannya dalam harta, berarti itu pasti merujuk kepada
zakat yang wajib. Tapi beberapa ulama ada yang mengatakan bukan zakat, tapi apa? Sedekah yang sunnah. Dan ini adalah pendapatnya pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tidak harus pada zakat, tapi ini sifatnya umum sunnah. Sedekah, infak, nafkah, wakaf. Bahkan Ibnu Abbas itu mengatakan apa? Masuk pula di sini itu adalah orang yang melayani, seorang dhaif tamu, ada orang yang meminta-minta dikasih, ada orang yang al-kalla itu orang membutuhkan dikasih. Semuanya masuk dari ayat yang ke-19 ini. Ya, akan tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kuat kata Syekh yakni Utsaimin, ya, wa fi amwalihim itu bisa masuk yang wajib dan juga bisa masuk yang yakni sunnah. Yang wajib berarti zakat. Yang sunnah berarti pos-pos harta yang sunnah itu bisa didistribusikan lebih banyak. Ya, sebagaimana kita sampaikan lewat infak, lewat yakni sedekah, lewat hibah, lewat wakaf, ini semuanya tidak yakni wajib. Ya, dan ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati yakni kebenaran. Kenapa yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ya salah satu di antara karakter orang yang bertakwa itu tidak hanya yang wajib. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan al-ihsan, dan yang kedua apa? Salat malam. Salat malam hukumnya wajib enggak? Enggak. Nah, di sini pun sama, wa fi amwalihim. Tidak harus zakat tok. Kalau sudah zakat bagi orang yang bertakwa, itu bukan sesuatu yang perlu kita ragukan. Seperti tatkala orang yang bertakwa dikaitkan dengan salat wajib, insya Allah enggak akan ditinggalkan. Pun demikian dengan zakat. Tapi yang menjadi pembeda, sifat yang melekat pada orang bertakwa itu adalah sholat malam. Karena sholat malam banyak yang meninggalkan. Dan di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah ketika mereka mau berbagi, terutama dalam sedekah-sedekah yang hukumnya apa? Yani sunnah. Ya, lah inilah yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, sebenarnya wa fi amwalihim masuk yang wajib dan masuk juga sunnah. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, kita akan masuk tafsir dari kalimat hakun. Ya, para ulama hakun itu disebutkan dengan bentuk isim itu 283 kali. Ya, dan memiliki banyak sekali makna. Lantas hakun di sini maknanya apa? Ya, ada sekitar 10 lebih makna, tapi saya sebutkan beberapa saja, dan kiranya makna apa hakun ini di dalam ayat yang ke-19 surat Ad-Dzariyat. Baik, ini kita ingin memperkaya yakni saja tafsir dari hak yang ada di dalam Al-Quran. Kita hanya sebutkan mungkin 4 atau 5 saja. Yang pertama, kadang-kadang hak itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya. Hak itu bisa bermakna Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Mu'minun, ya, maaf, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Nah, di sini kita akan jumpai kalimat al-haq, tapi memiliki makna Allah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala mulia itu apa? Al-Haq. Ya. Lah, Al-Haq itu salah satu nama Allah. Makanya salah satu contohnya kita jumpai hak di dalam ayat 71 surat Al-Mu'minun, itu artinya Allah. Ya. Terkadang makna yang kedua itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nah, inilah salah satu di antara keindahan Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim haram yakni hukumnya sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quranul Karim hanya mengacu kepada kamus berbahasa Arab. Karena kenyataannya apa? Coba 283 kali ini sangat banyak, tapi tidak semuanya memiliki makna yang sama. Tergantung konteksnya, kadang-kadang termasuk memiliki makna Allah, kadang-kadang Al-Quran.
Di dalam surat Al-An'am ya, ayat yang kelima. Dalam surat Al-An'am ayat yang kelima ini adalah dalil al-haq yang memiliki makna kedua, itu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firman, "Bal kadzabu bil haqq." Mereka mendustakan apa? Al-haq. Ternyata al-haq di sini adalah Al-Qur'an, karena konteks dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika turun Al-Qur'an. Coba kita lihat, bandingkan lafaz yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Ini baru dua. Yang ketiga, kadang-kadang maknanya itu adalah Islam. Insya Allah ini banyak yang sudah hafal. Di dalam surat Al-Isra ayat 81. Dalam surat Al-Isra ayat 81 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ja'al haq wa zahaqal yani batil." Apakah maknanya itu telah datang Allah kemudian kebatilan ya akhirnya lenyap dan sirna? Tidak. Karena al-haq yang kebatilan itu lawan kata dari apa? Kebenaran. Al-haq dan kebenaran itu adalah yakni Islam. Ya. Terkadang jamaah dirahmati Allah ya memiliki makna yang lain. Langsung yakni saja. Hak yang di situ artinya bagian. Ya, bagian. Dan inilah surat Az-Zariyat itu sebagai yakni buktinya. Ayat yang ke-19 itu adalah bagian atau jatah. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas tentang al-haq di dalam ayat yang ke-9, hadzun wa nasibun. Nasib itu artinya apa? Ya, bagian. Makanya kalau kita masukkan di dalam ayat ini, wa fi amwalihim, di dalam harta mereka orang-orang bertakwa, baik itu zakat wajib maupun sedekah sunnah, hakun itu ada hak, ada bagian, la lisaili wal mahrum. Ya, jadi inilah pentingnya jamaah dirahmati Allah kita memahami tafsir. Yani hak di ayat ini enggak ada yang mengartikan menafsirkan Allah. Hak di surat ini tidak ada yang mengartikan itu adalah Al-Qur'an. Hak di sini tidak ada yang mengartikan itu adalah Islam. Ya, itulah buktinya kalamullah itu tidak bisa ditafsirkan, maaf, serampangan, atau paling tidak hanya merujuk kepada terjemahan. Ya, kalau seandainya terjemahan kamus bahasa Arab hak itu pasti diterjemahkan kebenaran. Ya, tapi kenyataannya ini masih banyak makna hak-hak yang lain, tapi saya cukupkan sampai 4 ini saja. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang ingin kita sampaikan di sini adalah tafsir dari as-sa'il. Ya, kalau kita lihat terjemahannya as-sa'il di situ diartikan apa jemaah? As-sa'il itu artinya apa? Di terjemahannya apa? Ada yang apa as-sa'il terjemahannya apa? Ada yang bawa mushaf? Ibu-ibu kayaknya ada yang jawab. As-sa'il diartikan apa? Apa? Meminta ya, meminta. Tayyib. Tapi ya nih jamaah dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwasanya as-sa'il di dalam Al-Qur'an itu juga memiliki dua makna. Makanya saya sampaikan ini supaya nanti kita nggak salah. Salah satunya ya, makna yang pertama as-sa'il itu artinya bertanya. Maaf, satu lafaz tapi memiliki makna yang berbeda. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang pertama. Yang hafal insyaallah bisa. Sa'ala sa'ilum bi adabi waqi'. Di sini artinya meminta juga, tapi meminta informasi. Ya, dalam surat Al-Ma'arij ayat yang pertama. Sebagaimana ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-7 misalnya. Ya, ini ceritanya Nabi Yusuf. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya, sa'il di sini artinya bagi orang yang bertanya, meminta informasi, memohon ada tambahan berita. Itu artinya makna pertama. Tapi ingat, sa'il itu bisa makna yang kedua, yaitu meminta bantuan. Meminta bantuan. Tapi bukan pertanyaan. Bukan dalam konteks yang kita minta informasi, tidak. Lah, sa'il inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu ada di dalam surat Az-Zariyat. Ya, ayat yang ke-19
sama juga dengan surat tadi Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Ya. Di dua ayat ini disebutkan lisaili wal mahrum. Ini tidak ada kaitannya dengan pertanyaan. Karena konteksnya ini para ulama mengatakan bahwa surat Az-Zariyat 19 ini lebih bermakna yang kedua ini, bukan makna yang pertama. Kenapa demikian? Karena di dalam surat ini ada beberapa bukti, yaitu sedang membahas tentang harta. Wa fi amwalihim, harta. Berarti ketika mereka meminta, berarti bukan berarti mereka meminta informasi, tapi mereka sebenarnya adalah meminta apa? Yani harta. Makanya untuk ayat yang ke-19 ini lebih condong kepada makna yang kedua. Di dalam harta orang-orang bertakwa, baik yang wajib, zakat maupun yang sunnah, hakun. Ada apa? Bagian. Lisaili bukan orang yang bertanya, tapi bagi orang yang meminta, sa'il. Lah disinilah jamaah dirahmati Allah, cara kita untuk bisa memahami kalam Allah. Karena ayat Al-Quran itu seringkali kita jumpai beberapa lafadz yang sama tapi memiliki makna yang yakni berbeda. Dan itu penting sekali kita harus merujuk kepada kitab yakni tafsir. Baik. Kemudian yang keempat, kita akan masuk tafsir Al-Mahrum. Al-Mahrum di situ terjemahannya apa? Ada yang buka enggak? Mahrum itu artinya apa? Tidak. Taib. Al-Mahrum ini juga memiliki makna yang sebenarnya secara bahasa itu terhalangi. Ya, terhalangi. Karena orang-orang yang diharamkan, orang-orang yang terhalangi itu adalah orang-orang yang tidak mau meminta-minta. Karena faktor apa? Menjaga ifat dan kehormatannya. Lah, di sini jamaah dirahmati Allah. Kalau kita buka di dalam kitab tafsir, ya, di dalam kitab tafsir Ibnul Jauzi, Zadul Masir, Ibnul Jauzi itu menyebutkan bahwasanya mahrum ini ada 8 yakni penafsiran atau makna. Ya. Ada 8 makna. Tapi nanti kita akan sebutkan 4 makna saja. Yang pertama, ada yang mengatakan 8 dari 8 ini mahrum itu adalah satu, orang yang tidak atau terhalangi tidak mendapat harta rampasan. Mendapat yakni harta rampasan. Ya. Atau ghanimah. Jadi gini jamaah. Jadi kalau di dalam kita itu dalam dunia pendidikan atau akademisi itu biasanya di akhir semester itu biasanya ada iklan, ada pengumuman, biasanya yang pakai bahasa Arab, yakni asmaul mahrumin, nama-nama orang yang apa? Mahrumin, terhalangi, orang-orang yang terhalangi untuk bisa ikut ujian akhir. Lah biasanya kalau dalam pondok itu orang-orang yang mahrum itu banyak faktor. Kadang faktor pertama itu belum bayar SPP dan lain sebagainya. Kadang-kadang karena faktor apa ya nih jamaah? Ya, pelanggaran. Kadang-kadang salah satunya sering apa? Bolos. Kalau dalam kampus itu biasanya nanti di akhir semester itu ada pengumuman asmaul mahrumin. Lah, mahrum itu artinya terhalangi. Lah, ada 8 makna tapi kita sebutkan 4 saja. Makna yang pertama menurut para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat harta rampasan. Makanya orang ini ya pantas untuk mendapatkan apa? Bantuan. Yang kedua, kata Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir, mereka ini adalah orang-orang yang rugi dalam perniagaan, dalam usaha mereka. Ya. Orang yang rugi berarti mungkin orang yang bangkrut, pailit. Menurut beberapa ulama, orang seperti ini butuh untuk mendapatkan bagian dari harta. Artinya butuh untuk mendapatkan yakni bantuan.
Taib. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Jauzi, mereka adalah kalangan orang-orang fakir tapi dari kalangan orang-orang muslim. Ya, bedanya apa? Kalau ini jamaah dirahmati Allah, sudah ikut perang tapi ternyata harta rampasannya sedikit, ya, dan dia tidak mendapatkannya karena saking apa? Sedikitnya. Karena gini jamaah dirahmati Allah, di dalam pembagian ghanimah itu nanti ada skala prioritas. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu yang pertama kali adalah untuk Allah Baitul Mal, pun demikian untuk Rasulullah. Sisanya dibagi. Tapi ada skala prioritas. Yang pertama itu adalah orang yang memiliki apa? Persenjataan full lengkap, termasuk kendaraan, termasuk yakni juga yakni pedang. Tapi kalau seandainya orang itu hanya dapat pinjaman dari orang lain, maka dia akan diakhirkan. Lah pembagian ini kalau habis ya sudah, berarti terkadang orang itu tidak mendapatkan bagian dari antara rampasan. Maka disinilah kemudian sebagian ulama mengatakan mereka berhak untuk dibantu. Yang kedua, rugi, wajar ya, karena namanya usaha. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Kita harus menunjukkan kepedulian, bantu mahrum orang-orang yang rugi, pailit, bangkrut dalam usaha dagang mereka. Yang ketiga, fakir. Nah, kita akan yang dibahas ini, fakir lebih dalam. Kalau fakir ini lebih dalam, Ibnu Hajar mengatakan fakir itu memang nggak punya apa-apa. Usaha juga mungkin pas nggak punya skill, nggak punya modal, ya, apalagi perang nggak punya. Karena perang itu kata Rasulullah harus punya beberapa persyaratan, termasuk fisik sehat. Yang kedua persenjataan. Nggak punya persenjataan, bunuh diri nggak boleh. Boleh ikut seandainya dapat pinjaman apa? Senjata. Lah, orang yang mendapatkan pinjaman senjata, minjemi tok, itu nanti dapat apa? Yani jatah, ya, gitu. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini orang yang fakir nggak bisa ikut perang, nggak dapat rampasan. Usaha pun yani nggak ada. Modal apalagi nggak punya. Ya, dari kalangan mereka berhak untuk mendapatkan amwal. Yang keempat, yakni mahrum ini adalah orang yang ifah, orang yang tidak meminta-minta, masya Allah. Ya, ini yang masya Allah luar biasa, atau yang kita kenal dengan sifat apa? Yani ifah. Nanti kita akan sampaikan apa keutamaan yani ifah. Lah, dari beberapa ya makna ini sebenarnya semuanya masuk. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seandainya harta itu sifatnya sunnah, berarti semua orang itu bisa untuk dibantu. Beda kalau seandainya harta itu wajib, berarti hanya berlaku untuk berapa orang? Berapa orang yang dapat harta wajib atau zakat? Cuma 8 golongan saja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara, masakin, ya. Siapa saja? Kemudian gharim, amil, yakni kemudian riqab, wa fi sabil wa ibni sabil. Cuma itu tok. Berarti pos-pos yakni seperti ini, orang yang rugi dalam usaha dapat zakat apa enggak? Bukan termasuk. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala lebih condong makna amwal ini berlaku untuk semuanya, supaya pos-pos kebaikan ini masuk. Karena kalau kita menganggap wajib hanya pada zakat tok, berarti hanya pada 8 kelompok. Ya, sedangkan orang-orang seperti ini nggak akan dapat. Lah, dengan adanya dua makna ini, zakat sudah ada posnya 8, sisanya bisa masuk kepada pos-pos yang lain. Termasuk diantaranya adalah orang yang minta. Orang minta. Zakat yani boleh enggak? Kalau seandainya kategorinya fakir, oke. Tapi kalau enggak fakir, dia tidak berhak. Tapi dengan adanya sunnah, pos-pos seperti ini bisa masuk. Termasuk orang yang rugi, ya, di dalam yani usahanya. Ini juga perlu untuk dibantu. Taib, jamaah dirahmati Allah. Di antara para ulama banyak yang lebih condong untuk memaknai mahrum itu ketiga dan keempat. Ketika orang itu termasuk golongan fakir, dan yang kedua mereka menjaga ifah dengan tidak mau apa?
meminta-minta. Lah ifah ini nanti kita akan bahas. Subhanallah, ini adalah mahrum ini bukan orang rendahan, bukan orang-orang yang tercelah. Ifah ini bukan sifat dan karakter yang tidak terpuji, tidak, malah sebaliknya. Orang-orang seperti ini malah mendapatkan pujian dari Allah, apalagi keutamanya cukup banyak. Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala setelah azan, menyisakan 3 faedah. Faedah yang kelima kita akan sampaikan apa? Perbedaan antara fakir dengan miskin dan manakah yang lebih parah kondisinya. Karena 2 kalimat ini, 2 istilah ini sering kita dengarkan kan? Ada fakir, ada miskin. Manakah yang lebih parah? Baru kemudian yang keenam kita akan sampaikan keutamaan berbagi. Supaya kita tertarik juga untuk bisa wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Apa sih faedah yang bisa kita dapatkan dari kita saling berbagi? Dan yang terakhir tentang keutamaan apa? Ifah, menjaga diri kita untuk tidak meminta-minta. Meskipun ifah ini juga memiliki makna yang luas. 3 hal ini kita akan sampaikan setelah adzan. Monggo tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah. Ketika Ibnul Jauzi pun demikian dengan Syekh Utsaimin di dalam tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 19, beliau menyebut fakir dan tidak menyebut apa? Miskin. Lah di sini kemudian saya sematkan pembahasan tentang kenapa tidak disebut miskin. Apakah memang ada perbedaan antara fakir dengan miskin? Karena Ibnul Jauzi menyebut fakir, pun demikian Syekh Utsaimin menyebut fakir juga. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran ada juga miskin. Kenapa tidak disebut miskin? Dari sisi perbedaan, para ulama mengatakan ada titik kesamaan dan ada titik perbedaan. Titik kesamaannya, fakir dan miskin itu sama-sama apa? Butuh. Akan tetapi perbedaannya itu terletak pada stok yang mereka miliki, ada ataukah tidak. Dua-duanya sama-sama butuh. Tapi perbedaannya, kata Ibnu Hajar, kalau fakir itu benar-benar tidak memiliki, jadi tidak memiliki harta yang dia pakai untuk hari itu, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya. Itulah definisi kata Ibnu Hajar untuk fakir. Jadi dia nggak memiliki stok, sama sekali hari itu. Sedangkan miskin itu masih memiliki, sesuatu yang bisa dimakan tapi masih dianggap tidak cukup, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Maka disinilah Imam Al-Askari di dalam kitabnya Al-Furuq mengatakan bahwasanya kalau kita bandingkan menurut definisi yang diutarakan oleh Ibnu Hajar dan diamini juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lebih parah mana kondisinya, fakir atau miskin? Fakir. Ini lebih parah kondisinya. Makanya ini yang disebut di dalam beberapa apa? Penafsiran, karena fakir itu kondisinya lebih parah daripada miskin. Lah sedangkan miskin ini adalah orang yang memiliki tapi tak cukup untuk dipakai hari itu, baik untuk dirinya dan keluarganya. Kita masuk miskin enggak? Kalau fakir insya Allah enggak. Masuk miskin enggak? Tapi kita dapat bantuan loh. Ada yang dapat bantuan di sini Baik. Lah, karena miskin kriterianya beda. Antara miskin yang diutarakan oleh definisinya dan kriterianya oleh Ibnu Hajar dengan miskin menurut negara kita. Kalau negara kita miskin itu di bawah UMR Pak Di bawah UMR tapi kalau kita secara hukum syar'inya kita masuk miskin enggak? Insya Allah enggak ada orang miskin insya Allah Jamaah di sini dan kaum muslimin insya Allah enggak ada. Karena rata-rata kita memiliki tapi cukup. Jangankan untuk hari itu, kulkas full untuk 1 bulan ada. Beras pun berkilo-kilo sudah kita stok Belum lagi dengan rekening. Wah sudah. Berarti tidak ada di antara kita yang miskin. Berarti kita semua apa? Ini kaya. Yakin Pak Lah, di sinilah
Ya, disinilah pentingnya untuk memahami lafadz itu supaya kita tahu ketika nanti kita kaitkan dengan apa? Zakat. Jadi zakat itu kriteria saya miskin enggak Ustaz? Tapi saya dapat kartu miskin. Ya. Miskin itu harus kita dudukkan maknanya itu dalam konteks syar'i. Bukan yani miskin menurut definisi non syar'i atau undang-undang kita. Kalau kita dapat yani bantuan dari negara enggak ada masalah. Tapi untuk masalah zakat hati-hati. Disinilah pentingnya kita memahami supaya kita tidak salah. Sama juga dulu pernah kita sampaikan, saya lupa di tempat sini atau tempat yang lain. Ketika kita itu mendefinisikan yatim, ini juga salah kaprah. Padahal yatim itu punya dua syarat. Syarat yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, la yutma ba'da ihtilam. Jadi tidak ada yang namanya yatim kalau sudah balik. Ya, ngaku-ngaku saya ini anak yatim padahal sudah jenggoten, sudah punya anak 3, sudah nggak disebut yatim. Syarat yang kedua apa? Disebut yatim man mata abuhu. Ketika bapaknya yang meninggal dan bukan apa? Yani ibunya. Lah, ini juga kalau kita bisa mendudukkan definisi yatim secara syar'i, ini nanti ada kaitan dengan keutamaan. Salah satunya ana wa kafilul yatim, kata Rasulullah, donatur untuk anak yatim itu akan disandingkan dengan Rasulullah di jannah. Berarti apa? Gak semua orang yatim. Kadang-kadang yang penting saya bantu yatim. Ya, saya sampai bantu Ustaz. Ya, ini mana yatimnya? Itu sudah apa? Sudah brengosen yani semua ini yatim semua Ustaz, saya bantu. Lah, bantuan Anda ini tidak akan sia-sia. Tapi Anda tidak disebut sebagai kafil yatim dalam konteks hadis ini. Bukan berarti engkau nggak akan bisa masuk surga. Tidak. Tapi untuk mendudukan yatim secara syar'i untuk penting ketika kita kaitkan dengan keutamaan. Nah, itulah pentingnya kita mendudukan yani makna apa? Yani berdasarkan perspektif yani syar'i supaya kita nggak yani salah. Taib yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bab-bab fikih itu banyak, termasuk riba. Ya, riba itu kadang-kadang nek misale kita saling ridho nggak ada masalah Ustaz, nggak ada yang mengatakan demikian. Ya, riba itu adalah tambahan sekecil apapun, ridho nggak ridho masuk definisi apa? Yani riba, dan riba itu yani haram. Nah, hal seperti ini kita kembali kepada miskin, berarti kalau kita melihat dan mengaca diri kita, insya Allah kita ini adalah orang-orang yang masih berkecukupan, bahkan tidak pantas dan tidak layak sebenarnya kita disebut miskin, karena Ibnu Hajar mengatakan miskin itu memiliki stok tapi tidak cukup ya untuk seluruh orang yang ditanggung. Ya, adapun kita alhamdulillah bersyukur ya kita masih memiliki stok yang cukup banyak ya, tidak hanya untuk hari ini, esok hari, dan ya beberapa pekan, bahkan ada yang sampai cukup untuk 7 keturunan. Berarti sudah tidak bisa lagi ya kemudian ngantri untuk mendapatkan raskin. Ya, raskin itu apa? Beras miskin, nggak masuk. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbedaan yakni fakir dan miskin. Maka dari sini kalau kita tarik ya, manakah yang lebih parah kondisinya? Kondisinya lebih parah yakni mana? Antara keduanya, para ulama tetap mengatakan bahwasanya kondisi yang lebih parah mana? Yani fakir. Apa dalilnya? Banyak. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 ini tentang orang-orang yang mendapat harta zakat. Orang yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fakir dulu yang pertama. Berarti para ulama mengatakan fakir itu orang yang lebih parah kondisinya mengenaskan daripada miskin. Karena urutannya fuqara baru kemudian apa? Masakin. Itulah dalil yang para ulama menunjukkan ketika penunjukan fakir itu lebih awal berarti kondisinya lebih buruk, lebih parah daripada miskin. Yang kedua, di antara dalil itu adalah surat Al-Baqarah. Ya,
ayat 273. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang muhajirin. Allah tidak menyebut mereka lil masakin, tapi lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat, yani ta'affuf. Ya. Di antaranya yang lain itu adalah surat Al-Kahfi ayat 79. Surat Al-Kahfi ayat 79 ini ceritanya Nabi Musa ketika menemani Nabi siapa? Khidir. Lah, ini dijelaskan. Kan ada 3 peristiwa kan? Peristiwa pertama ini dijelaskan oleh Nabi Khidir di ayat 79 ketika Nabi Khidir itu merusak safina. Safina itu apa? Yani kapal, ya, atau perahu. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala firman, "Ammas safinatu lil fuqara wal masakin." Masakin. Ingat, perahu itu dinisbatkan kepada miskin dan bukan apa? Fakir. Berarti miskin itu lebih apa? Kondisinya lebih parah apa lebih enak? Lebih enak karena sampai punya apa? Ya ini perahu. Ya. Lah kalau fakir nggak punya apa-apa, jangankan kendaraan perahu. Jadi orang yang punya perahu, ya. Jadi mereka tapi perahunya ini untuk alat kerja. Ya. Bukan untuk dikoleksi. Kalau dikoleksi beda lagi, itu kaya. Lah, disinilah para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan dan menisbatkan perahu itu tidak fuqara tapi kepada masakin, menunjukkan berarti miskin masih mending lah punya alat, punya media, punya transportasi untuk ia bekerja. Sedangkan fuqara blas. Ya, jadi kondisinya lebih parah. Dan yang paling akhir, ya, Nabi SAW itu pernah berdoa. Doanya Nabi ini hadis. Doanya Nabi SAW, ya, minta untuk dimatikan dan dihidupkan dalam kondisi miskin apa fakir. Allahumma ahyini miskinan wa amattani miskinan. Meskipun hadis ini multi tafsir. Ada yang mengatakan Nabi meminta untuk dihidupkan dalam kondisi miskin dan dimatikan dalam kondisi miskin. Ini ada 2 makna. Ada yang mengatakan bahwasanya miskin ini adalah kondisi miskin dan Nabi tidak ingin dalam dimatikan dihidupkan dalam kondisi fakir karena fakir kondisinya lebih apa? Ya ini parah. Ya. Lah kalau miskin makna yang kedua itu artinya as-sakinah wal khudu' wadzul. Ya. Ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi rendah, merendah. Ya artinya miskin itu memiliki makna 2. Miskin secara bahasa itu artinya merendah, ya supaya tidak menunjukkan gumede dan besar kepala, sombong. Ya, miskin yang kedua itu lawan dari apa? Yani fakir ini. Nah, ini adalah 2 makna yang tersirat dari doanya Nabi SAW. Tapi secara umum jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah anggap saja miskin ini adalah makna, ya, orang yang memiliki tapi tidak cukup, berarti bukti miskin masih mending daripada apa? Yani fakir. Taib. Jamaah, ini adalah faedah yang ke-5. Adapun faedah yang ke-6, keutamaan saling berbagi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam yani tafsirnya, ya, ayat ini mengindikasikan dan mengisyaratkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sifat orang yang bertakwa itu salah satunya adalah suka berbagi. Baik hartanya yang memang wajib untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk sedekah yang hukumnya yani sunnah. Maka di sini untuk memotivasi kita saling memberi, saling berbagi, saling bersedekah, paling tidak ada beberapa keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi dorongan yani kita untuk saling berbagi. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa salah satu keutamaan kita saling berbagi itu adalah sebagai apa? Indikator, ya, keimanan, ya, seseorang atau kita kepada yani Allah dan Rasulnya. Ya. Ini adalah
Yang pertama ya nih coba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Kalau kita baca di dalam tafsirnya, terutama tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan dapati kisah yang sangat ya luar biasa ya, dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita. Kisahnya Abu Dahdah. Ini seorang yakni sahabat. Saya ingin bercerita. Jadi Abu Dahdah ini ketika turun ayat yang ke-11 dari surat Al-Hadid, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu walau ajrun karim. Ya, pertanyaannya, ya maaf, ayat ini mengandung seakan-akan sebuah pertanyaan dan penawaran dari Allah. Siapa di antara hambaku ini yang mau bukan menggadaikan, meminjamkan kepadaku, ya, aku pasti akan memberikan, tidak dengan porsi yang sama, tapi apa? Yudha'ifahu, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan, siapa di antara kalian yang mau minjemi, ya, aku akan berikan berlipat ganda. Tapi ingat loh ya jamaah, jangan ayat ini dijadikan sebagai dalih, yakni untuk bolehnya kita jadi rentenir. Loh Allah Subhanahu wa taala ya, minjem kemudian dikasih yakni banyak. Berarti boleh loh. Yakni kita minjemi kemudian inti harus ngasih banyak dan lain sebagainya, yang penting ridho, dia sudah membantu. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan riba, tapi ini kaitannya dengan apa? Memberi dan saling bersedekah atau berbagi. Lah, ceritanya Abu Dahdah ini ketika turun ayat ini, beliau itu punya 600 pohon kurma. Kaya apa miskin ini, Pak? Ya kaya banget 600. Lah, 600 karena pohon kurma itu nggak seperti padi. Nek 600 pohon padi ngono ya saiki Pak ya. Karena kecil-kecil kemudian dempet-dempet. Ini ada space jarak 600, bayangkan. Berarti bisa diperkirakan berapa hektar. Ya tanahnya tok. Belum lagi yang namanya kurma itu sekali panen dari satu ya ini pohon itu sudah luar biasa. Langsung kemudian mencari Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian diminta oleh Abu Dahdah untuk menjulurkan tangannya sembari mengatakan, ya Rasulullah, apakah memang Allah itu menawari kita? Ya, apakah Allah itu memang pengen minta kita pinjaman? Man dalladzi yuqridu qardan hasana. Bahkan Allah siapapun yang di antara hambanya yang memberikan pinjaman akan diberikan lipat ganda sebagai balasannya. Rasulullah mengatakan, iya, ini ayat Al-Quran. Dipegang dengan erat tangannya Rasulullah sembari mengatakan, ini sebagai bukti apa? Kalau istilah kita itu sebagai bukti kesepakatan atau bukti ada apa? Ya ini ada kesepakatan yang diterima dari satu orang ke orang yang lain. Ya mungkin istilah kita salaman, sepakat ya. Kayak qabil tu nikahaha itu kan ya ini salaman. Lah itu bukan sama. Mulai hari ini ya Rasulullah, kalau memang itu Allah meminta kepada hambanya untuk memberikan pinjaman dalam artian bersedekah, aku memiliki 600. Hari ini 600 ini sudah aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, langsung kemudian Abu Dahdah itu pulang. Nabi SAW memuji. Subhanallah, ketika dia baru ngomong seperti itu menyerahkan teman kurma, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan apa? Gantinya di surga. Ya. Berarti sudah pasti masuk ya di surga. Nah, gantinya itu adalah pohon-pohon. Berarti apa? Orang yang sudah punya hektaran di surga, punya pohon-pohon yang kata Rasulullah itu akarnya dari yakut, dari perhiasan. Berarti apa? Kalau seandainya sudah punya lahan tanah, punya pengganti pohon-pohon yang indah, kemudian diciptakan oleh Allah dari yakut dan perhiasan yang berkilauan, yang bernilai harganya, maka berarti sudah pasti satu, dia itu dapat rumah juga, dan yang kedua sudah pasti dapat tiket yakni surga. Nah, saat itu kemudian Abu Dahdah pulang. Anak dan istrinya masih di dalam pohon, masih di dalam kebun. Langsung kemudian diusir. Semenjak hari ini nggak usah lagi, jangan sekali-kali masuk ke pekarangan dan perkebunan ini karena aku sudah ya pinjamkan untuk Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan, apa kaitan antara apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah ini dengan indikator yang keimanan? Ya, karena kisahnya ini adalah kalaulah kita itu beriman dengan ayat Al-Quran, dengan perintah sabda Nabi SAW,
maka kita tidak boleh menunda-nunda untuk segera melaksanakan, baik berkaitan dengan perintah maupun dengan larangan. Makanya apa yang disunjukkan oleh Abu Darda ini menunjukkan apa? Indikator keimanan seseorang itu adalah bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Salah satunya bersegera ketika ada tawaran perintah dari Allah untuk bersedekah. Taib. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, yakni para ulama yakni menjelaskan bahwa salah satu di antara keutamaan saling berbagi itu yakni adalah menumbuhkan ya butir-butir cinta istilahnya. Ya, cinta yakni antar sesama. Ya, bahkan para ulama mengatakan cinta antar sesama ini bisa jadi menjadi awal ya hidayah bagi orang yang selama ini mungkin barangkali membencinya. Itu salah satunya lewat apa? Lewat sedekah. Ya, kita bisa melihat dalam kisah Nabi SAW. Salah satunya itu adalah seorang yang Badui yang meminta Nabi SAW kemudian dikasih kambing yang begitu banyak. Dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik itu sebagai apa? Saksinya. Yang kedua, orang yang mau kita sampaikan itu adalah Sofwan yani bin Umayyah. Ya. Kita lihat mereka ini akhirnya masuk Islam. Ada rasa cinta yang begitu besar kepada Rasulullah. Salah satunya ketika Rasul SAW tetap menyuplai, ngasih apa yang mereka pinta. Kisah yang pertama seorang Badui, dan insya Allah di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca kisah ini. Anas bin Malik menemani Rasulullah. Datang seorang Badui. Seorang Badui minta kepada Rasulullah. Langsung dikasih oleh Rasulullah SAW kambing. Saking banyaknya, kata Anas yang menyaksikan kejadian ini itu seperti jabalain. Nabi SAW nggak perhitungan, langsung dikasih. Ya, ternyata subhanallah ini menjadi awal. Orang Badui ini membawa segitu banyak kambing sampai kemudian di pedalaman beliau mengatakan bahwasanya ya ayuhan nas aslimu, sudah kalian semua masuk Islam saja. Ya, kenapa? Nek kalian masuk Islam, ini bukti nih loh. Aku dapat segini, iya nih banyak, karena Muhammad ini manusia unik. Kita tahu orang Badui dari dulu hingga saat ini itu punya salah satu karakter yang sangat dan selalu dipuji oleh banyak orang, yaitu apa? Kedermawanan. Tapi ketika melihat Rasulullah, kalah kedermawanan mereka. Akhirnya kemudian Badui ini ngomong, aslimu, masuk Islam lah. Fa inna Muhammadan idza a'ta'an ma yakhaful faqra, dalam redaksi yang lain ma yakhaful faqah. Muhammad ini unik, kalau sudah ngasih jor-joran, enggak perhitungan, tidak khawatir jatuh miskin. Orang ini diperhatikan terus oleh Anas. Pada suatu hari ternyata orang ini masuk Islam dan menyampaikan kepada Anas bin Malik, dahulu aku datang kepada Muhammad itu hanya untuk tujuan satu, dunia, supaya dikasih. Karena Muhammad ini punya apa? Karakter dermawannya luar biasa. Tapi ketika ngasih yang akhirnya muncul rasa apa? yakni cinta. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia ungkapkan ke Anas, ketika aku masuk Islam, Islam ini ternyata ya menjadi aset dan harta yang paling berharga melebihi semua dunia yang diberikan oleh Rasulullah kepadaku. Ya, jadi cintanya lebih besar kepada Rasulullah ketika masuk Islam dibandingkan dengan seluruh yang selama ini diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Sofwan ibnu Umayyah ini juga lebih unik lagi. Ya, Rasulullah SAW dalam perang Hunain dapat harta rampasan yang banyak sekali. Dalam riwayat ini, Sofwan ini mendapatkan, padahal waktu itu dia masih kafir, 100 onta, sampai 3 kali 100 onta. Para sahabat geremeng wajar. Nah, ini waktu itu masih kafir. Tapi ketika dikasih 100 onta, dikasih lagi 100 onta, dikasih lagi 100 onta, tak lama akhirnya beliau masuk Islam. Apa yang disampaikan? Sekali lagi Anas menjadi saksinya. Sofwan mengatakan bahwasanya, ya, dahulu Muhammad ini demi Allah adalah orang yang paling aku benci wajahnya. Tapi setiap kali beliau ngasih, yang akhirnya hatinya terenyuh. Dia merasa cinta kepada Rasulullah. Tak lama dia benar-benar masuk Islam.
Ketika masuk Islam apa ya nih jamaah dirahmati Allah, tidak ada wajah yang paling aku cintai, paling aku senangi melebihi wajahnya Rasulullah. Apa yang diberikan oleh Rasulullah ini sudah tidak ada apa-apanya daripada besarnya kecintaan yakni beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ingat ya, untuk menerapkan masalah ini itu butuh apa? Ya, yakni butuh apa? Butuh pengamatan yang jeli. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan sifatnya sang visioner. Jadi bukan sumbu pendek. Jadi beliau itu juga melihat tidak hanya kayaknya butuh sudah dikasih 100. Nah kalau saatnya maaf ya tetangga kita non muslim misalnya, udah kasih aja 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya malah dipakai untuk kristenisasi Pak. Tapi Rasulullah itu benar-benar tahu Sofwan ini orangnya ini meskipun benci tapi ada indikasi dia ini condong kepada yakni muslim. Makanya itu yang jor-joran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang terbukti benar ya Sofwan ibnu Umayyah akhir masuk Islam. Makanya ini menunjukkan apa? Sifat yang lain mulianya Rasulullah sebagai sang visioner. Makanya Rasulullah itu nggak pernah ngasih Abu Jahal, padahal sama-sama apa? Sama-sama apa? Ya kafirnya. Kenapa gak Sofyan? Lihat Abu Jahal dikasih 300 unta ya malah kesenengan. Ya dipakai untuk apa? Untuk dana, untuk memurtadkan dan untuk menyiksa. Tapi kenapa bukan Abu Jahal yang dikasih? Kenapa Sofyan yang dikasih? Karena Nabi SAW seorang visioner tahu, ya dia ini punya muyul ya istilahnya itu, ya ini punya kecondongan kepada Islam. Oleh karenanya berkaitan dengan zakat, ya surat At-Taubah tadi ayat 60 ini jamaah, salah satu di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah orang-orang yang sekiranya punya kecondongan untuk masuk Islam yang kita kenal dengan mu'allafah qulubuhum. Ya, taib. Jamaah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya para ulama menyebutkan di antara faedah yang lain itu adalah mendapatkan ya doa kebaikan dan keberkahan dari malaikat. Ya, jangan kita remehkan loh doanya malaikat. Apalagi doanya ini doa kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusbihul al-ibad." Ya, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa fihi malakan yanzilan." Tidaklah setiap hari kecuali malaikat dua ini diutus oleh Allah. Yang satu mendoakan kebaikan, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Malaikat yang lain mendoakan keburukan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Lah kita enggak tahu hari ini dan hari-hari sebelumnya dan esok hari dan seterusnya seandainya kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kita termasuk yang mendapatkan doa kebaikan malaikat ataukah keburukan. Karena doa kebaikan malaikat ini ditujukan kepada siapa? Allahumma a'ti munfikon, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang suka bagi. Nah, ini akan mendapatkan doa dari malaikat. Sekali lagi jangan ya remehkan doanya malaikat, karena malaikat ini adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, gak pernah berbuat maksiat. Nah seandainya makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat minta kepada Allah, besar kemungkinan apa? Ya ini diijabahi. Makanya para ulama mengatakan ada doa-doa malaikat kepada manusia itu antum lihat pada usaha dan amal ibadah apa saja. Kenapa demikian? Karena doanya itu insya Allah mustajab. Layaknya anak kita loh. Anak kita itu kalau seandainya ada anak kita yang rajin, soleh, bantu orang tuanya, jangankan dia minta, sebelum minta kadang-kadang kita langsung ya ngasih. Karena apa? Rasa cinta, rasa senangnya. Pun demikian dengan malaikat. Apalagi kalau minta. Makanya para ulama mengatakan doanya malaikat itu mustajabah karena malaikat tergolong makhluk yang la ya'sunallaha ma'amarhum. Tidak pernah berbuat yakni maksiat. Ya, lah inilah yang harus kita evaluasi atau mungkin renungkan pada diri kita ya nih jamaah. Ya, bahwasanya memberikan berinfak setiap hari itu akan dapat doa malaikat. Tapi kalau seandainya kita melihat pada definisi berbagi atau berinfak, ya, itu tidak semuanya dalam bentuk apa? Harta. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala kadang dengan harta sedikit atau banyak, makanan
mentah atau yang matang, minuman atau yang lain, yang penting harta. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu mengatakan jasa atau bantuan. Saya nggak bisa ngasih makanan, minuman, uang dan lain sebagainya, tapi saya hanya bisa bantu, angkat-angkat, yakni bantu untuk ngantar, ya, bantu yakni juga untuk kerja bangun masjid, yakni seperti saya nggak bisa donasi, tapi saya pengen memberikan jasa lewat yakni kekuatan, ya, bantuan secara fisik. Dan yang ketiga, Imam Nawawi mengatakan salah satunya itu adalah dengan akhlak, yakni akhlak yang yakni mulia. Ini juga bisa, ya, masuk dalam kategori apa? yakni sedekah. Makanya kalau kita lihat kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, peluang kita bersedekah setiap hari itu sebenarnya terbuka lebar, ya. Tapi jangan ngejar ini tok, Pak. Ya. Makanya akhlak mulia itu kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi waji sadaqah, itu apa ya? Senyum, tiap hari senyum, sudah dapat doanya malaikat ini. Sudah sedekah Ustaz hari ini, besoknya senyum tok. Untuk masalah pertama enggak mau, masalah apalagi yang ini harta juga enggan, tidak, ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita bakhil dalam tiga sisi ini, terutama yang ini. Karena yang dibutuhkan orang lapar itu bukan senyum, Mbak. Ya, orang lapar disenyumi, saya sudah kalau Pak, ya. Ya enggak butuh, dia tetap butuh makanan, butuh harta. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, subhanallah, ya dalam banget ketika mendefinisikan kriteria apa? yakni sedekah. Karena bisa dengan wujud materi, maupun dengan bentuk jasa, maupun dalam bentuk yakni akhlak yang mulia. Taib. Yani intinya, ya mudah-mudahan ini menjadi semangat yakni kita untuk saling berbagi. Yang kedua, tiga, yang keempat. Dan ini yang seringkali disampaikan oleh para ulama, bahwasanya bersedekah itu tidak menjadikan yakni miskin kita atau fakir. Ya. Itu adalah salah satu di antara hal yang perlu kita camkan pada diri kita, ya. Ya memang butuh kembali lagi ke keimanan kita ini. Yakin enggak itu? Kalau kita enggak yakin, pasti ya kita susah untuk bisa merasakan enggak akan jadi miskin. Tapi kalau dari sisi keimanan ini yakin betul, lah ini sudah ada banyak buktinya. Ya, Abu Bakar jor-joran. Ya makanya seringkali kita sampaikan, kalau nggak salah sampaikan di Ubalan itu, ya. Abu Bakar ketika memerdekakan siapa namanya? Bilal, itu dengan 9 uqiyah, kalau nggak salah pernah saya sampaikan 9 uqiyah. 9 uqiyah itu setara dengan berapa ya nih jamaah? Sekitar 270 gram emas murni. Kalau seandainya 1 gram emasnya anggap saja 1 juta, berarti satu harga Bilal sekitar 270-an. Innova 1, Pak. Free. Nggak pernah minta balen, minta imbalan dari Rasulullah. Nggak pernah. Itu baru 1. Padahal Al-Qadhi Iyad menjelaskan ada sekitar lebih dari 5 orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Andai kata satu saja harga Bilal itu ditaksir 250-270 juta, berapa kalau seandainya kita kalikan lebih dari 5 orang? Ya, mereka nggak perhitungan sama sekali, termasuk Abu Bakar. Utsman yani pun demikian. Ketika membeli apa? Sumur yani rumah. Itu semuanya. Dan yang uniknya, kita nggak ingin berbicara Abu Bakar dan Utsman. Ya mungkin orang akan mengatakan, oh wajar Abu Bakar kaya, Utsman kaya. Tapi yang saya inginkan di sini adalah kisahnya Bilal. Bilal kaya apa enggak? Mantan budak loh, Pak. Bilal itu, ya kalau kita lihat, menjadi orang miskin, fakir, yang malah disuruh oleh Nabi SAW bersedekah. Padahal kepada Abu Bakar enggak pernah. Biasanya lewat tawaran-tawaran secara umum. Utsman apalagi. Makanya Rasulullah SAW itu biasanya menawarkan siapa yang mau. Tapi untuk Bilal itu malah diperintah oleh Nabi SAW. Padahal kondisinya apa? Miskin. Bahkan itu dikaitkan dengan keimanan ini. Makanya Bilal itu pernah dipanggil oleh Rasulullah. Ya anfik, ya Bilal. Anfik itu berarti kata perintah, fi'il amr. Bersedekahlah, wahai Bilal. Padahal kalimat ini gak pernah ditujukan kepada orang-orang ya ini kaya. Ini kepada miskin. Bilal anfik ya Bilal. Wala taksha min dil arsy iklala.
Jangan sampai engkau merasa takut, khawatir dari sang pemilik ars, sang pemilik alam semesta ini. Jangan engkau merasa iklal itu merasa jatuh miskin, merasa akan berkurang hartamu, akan menjadi fakir. Enggak usah takut karena kita punya ya Sahibul Ars dan Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Kalimat ini jamaah dirahmati Allah, penggabungan yakni antara ya keyakinan yang kita tidak akan yang miskin karena kita akan pasti dicukupi oleh Allah, dan itu juga kembali kepada ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Ya, sedekah itu tidak akan berkurang ya sedikit pun, harta kita tidak akan berkurang kalau seandainya kita yakni sedekahkan. Lah, mudah-mudahan inspirasi dari kisah Bilal itu membangkitkan semangat kita. Kalau seandainya Bilal saja diperintahkan, padahal kondisinya lebih baik mana? Diri kita atau Bilal ini coba? Kondisinya lebih parah mana? Bilal atau kita? Bilal. Itu saja diperintah. Seandainya kita boleh berandai-andai Rasulullah SAW melihat kondisi kita, pasti kondisi kita lebih baik, lebih nyaman, lebih bercukupan. Tapi yani Bilal yang kondisinya lebih parah, yani saja malah diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang terakhir yani saja dengan bersedekah itu bisa membuka yani jamaah membuka ya pintu-pintu yani keberkahan dan rezeki. Nikahan dan rezeki. Ya. Lah, disinilah Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Asma binti Abi Bakar. Asma ini pernah dinasihati oleh Rasulullah. La tuqi fayuka alaiki. Ini ada sebab akibat. Kata Nabi SAW, jangan engkau tutup pintu kebaikan, kalau tidak Allah tak segan-segan akan menutup pintu rezekimu. Jangan engkau tutup ya pintu-pintu sedekah, kalau tidak Allah pasti akan juga menutup pintu-pintu rezeki untukmu. Berarti apa yang bisa kita pahami di sini? Kalau seandainya kita itu rajin berbagi, maka berarti Allah tak segan akan membuka pos-pos dan pintu-pintu keberkahan dan yani rezeki. Ini adalah sebab yani akibat. Makanya Nabi SAW yani jamaah dirahmati Allah, ya kita lihat ya di dalam sebuah riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Memang berat. Nabi SAW sepanjang hidupnya ketika diminta oleh siapapun enggak pernah menolak atau mengatakan enggak bisa, enggak ada, enggak mau, itu enggak pernah. Ya. Nah, kalau kita lihat Abu Dahda sampai seperti itu wajar. Mentornya siapa? Rasulullah. Ya, makanya hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti Abu Bakar, hasilnya seperti yakni Utsman, Masya Allah. Tapi paling tidak yakni kisah-kisah ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin bersemangat di dalam ya bersedekah, saling berbagi, karena wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, itu menjadi sifat dan karakter orang yang bertakwa. Dengan kata lain, jangan mengklaim diri kita bertakwa kalau belum kita laksanakan beberapa amalan dan sifat-sifatnya. Sifat pertama merasa diawasi oleh Allah, sifat yang kedua menghidupkan malam-malam panjang dengan ibadah atau istighfar, sifat yang ketiga saling yakni berbagi ini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Terakhir yakni jamaah dirahmati Allah. Sebelum kita tutup, kita akan sampaikan keutamaan dari yakni iffah. Kenapa iffah? Karena al-mahrum yakni tadi adalah orang-orang yang tidak meminta-minta. Ya. Di saat ia berkecukupan, beda lah ya. Meminta untuk tujuan donasi beda loh. Ya, buka donasi untuk pembangunan masjid beda lagi ini. Nabi SAW juga minta dalam artian menawarkan, tapi bukan untuk kebutuhan pribadi. Nabi SAW ketika melihat di kota Madinah butuh air bersih, menawarkan, bahasanya itu membuka yakni donasi siapa yang mau, bisa dan mampu membeli sumur rumah. Jadi Nabi SAW tahu karena kebutuhan ini untuk seluruh hajat orang banyak. Ya, lah yang dimaksud di sini iffah ini jamaah dirahmati Allah sebagai nama mahrum itu adalah orang-orang yang cukup tapi tidak mau meminta-minta. Ya, lah inilah yang kemudian para ulama mengatakan keutamaan yakni iffah. Ya, ketika orang itu tidak mau meminta-minta, ya. Ketika ia berkecukupan, bahkan ia pun gak mau minta sekalipun mereka butuh. Ini luar biasa.
Ya, menunjukkan apa? Besarnya tawakalnya dia kepada Allah dan menunjukkan ifahnya dia untuk tidak menggantungkan kepada manusia, subhanallah. Makanya Allah memuji mereka lil fuqara, para penduduk yang di Madinah dari kalangan para muhajirin luar biasa. Meskipun mereka meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan pula harta benda, meninggalkan rumah, akan tetapi apa yang terjadi jamaah? Ketika mereka di sana, mereka tidak mau meminta-minta. Makanya banyak orang yang mengatakan, oh mereka enggak mau minta karena mereka kaya. Kaya iya, kaya hati. Mereka itu adalah orang yang kaya hati, merasa begitu besarnya tawakal mereka kepada Allah dan tidak mau menggantungkan kepada tangan-tangan manusia. Lah, ifah ini menurut para ulama itu adalah menjaga diri. Ya, dari ini secara umum ya maknanya, ya, hal-hal atau perkara-perkara yang Allah haramkan. Lah, itu adalah makna ifah secara umum. Jadi dia menahan dan menjaga diri, menahan atau menjaga diri. Makanya ada yang mengatakan afif itu adalah sopir. Orang yang sabar itu menahan diri sebagaimana orang yang afif, orang yang menjaga harga dirinya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya terkait ifah itu maknanya luas. Misalnya wanita yang afifah misalnya, itu berarti apa? Ya, ini satu contoh ini saja. Artinya wanita afifah itu orang yang bisa menjaga diri dan menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Satu contoh misalnya, keluar rumah tidak tabarruj, tidak bersolek untuk orang lain, tidak menampakkan aurat, selalu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Ini disebut wanita apa? Afifah. Jadi menahan diri dalam perkara-perkara yang diharamkan. Contoh yang lain misalnya pekerja. Pekerja yang afif misalnya. Dia adalah orang yang amanah dan orang yang jujur. Dia menahan diri. Tidak kemudian memanipulasi laporan atau kemudian mengambil beberapa uang perusahaan, dan dia juga tidak bagi-bagi kue kekuasaan, mungkin barangkali seperti itu. Artinya dia punya power, tapi dia enggak mau, karena ini adalah hal yang diharamkan. Makanya dia berusaha untuk menjaga diri, berusaha untuk amanah dan jujur. Lah, termasuk diantaranya adalah orang fakir yang afif. Dan ini adalah pembahasan kita hari ini. Afif itu memiliki makna yang luas, artinya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Tapi pembahasan kita hari ini lebih kepada orang-orang fakir, di mana al-mahrum, meskipun dalam kondisi butuh, mereka enggak mau untuk meminta, minta. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 273 tadi. Nah, tentang keutamanya sangat banyak. Secara umum saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, ini juga menjadi tanda dan indikator keimanan seseorang. Ini menjadi tanda dan indikator keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, yang sebelumnya di ayat yang pertama qad aflahal mu'minun. Lah, cirinya apa orang beriman? Yang pertama alladzina fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk apa enggak? Kalau khusyuk berarti ini tanda orang beriman. Yang berikutnya walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Ketika mereka menjaga diri tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci. Makanya para ulama mengatakan anillahwi mu'ridun, mereka berusaha menjauh, mereka berusaha tidak menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Inilah sebenarnya indikator keimanan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang afif. Yang kedua, di antara keutamaan orang yang menjaga diri, baik posisinya dia wanita, seorang suami, pekerja, menjadi bawahan untuk atasan atau fakir, artinya menjaga diri dan kehormatan, tidak mau minta-minta. Yang kedua ini akan mendapat naungan, naungan di padang di mahsyar.
Makanya Nabi SAW pernah mengatakan ada berapa golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar? Berapa? yakni 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang bisa menahan dirinya, orang yang menjaga kehormatannya, tidak sampai terjerumus ke dalam zina. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan apa? Rajulun da'athu imra'atun. Ada seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh perempuan zat mansibin wa jamal. Sudah punya kekuasaan, tahta dan jabatan yang tinggi, cantik lagi. Kalau seandainya kita yang ditawari, digoda, mungkin tidak semuanya bisa apa? Yani bisa lolos. Mungkin barangkali banyak di antara kita yang gagal dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Apa yang terjadi? Dia malah mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Para ulama mengatakan inilah bukti bahwasanya orang tersebut mampu untuk bisa menjaga diri dari perbuatan apa? Yani zina. Balasannya akan mendapatkan naungan di mahsyar. Yang ketiga sebelum terakhir yani jamaah, akan mendapat ya kemudahan dan pertolongan dari Allah. Kemudahan dan pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun," ada 3 hal, "Haqqun 'alallahi aunuhum," pasti Allah akan membantu, memberikan kemudahan dan pertolongan kepadanya. Salah satunya apa? Orang yang menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Salah satunya zina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nakihu yuriduna at-ta'affuf, alladhi yuridu ta'affuf." Orang yang memang niatnya nikah demi untuk menjaga apa? Yani dirinya. Itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan dan kemudahan. Dan yang terakhir sebelum kita tutup yani jamaah, kenapa ifa ini memiliki keutamaan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rutin dan sering berdoa. Salah satu doa dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diberikan apa? Ifa. Mudah-mudahan di antara kita banyak yang sudah hafal. Sebagai penutup, yakni saya tulis dengan bahasa Arab, ya insyaallah. Allahumma inni as'alukal huda apa? Wat tuqa. Lah baru yang ketiga apa? Wal afaf, itu ifah ini. Yani wal ghina. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah, ya petunjuk. Ya di sini petunjuk itu artinya tathbit. Ya karena kita sudah Islam, ngapain kita minta petunjuk? Bukan maknanya seperti itu, tapi kita minta agar hidayah ini tetap ya teguh, kita tetap istiqomah. Itu hidayah. Yang kedua adalah ketakwaan. Ya, yang ketiga lah ini. Ini adalah doa yang sering kali dirutinkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW meminta apa? Ifaf, yani ifah, agar yani seseorang itu bisa menjaga dirinya. Dan yang terakhir apa? Al-ghina. Ghina ini artinya kecukupan, tidak meminta-minta. Makanya ada sedikit persamaan antara afaf yani dengan yani hina. Kalau hina itu diberikan kecukupan, ya akhirnya tidak meminta-minta. Tapi kalau ifah ya itu berusaha untuk menjaga dirinya. Entah yang di dalam hal dia tidak meminta-minta, atau ifah di sini itu yang menjaga dirinya dari perbuatan haram. Nah, makanya ifah ini lebih luas yakni cakupannya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk pada tafsir dan tadabbur dari ayat yang ke-20. Ini 19 benar ya? Taib yang 19. Jadi ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala firman, ya setelah ini wa fi amal haqqul lisa'il wal mahrum, kemudian wa fi al-ardi ayatul lil mukinin ya. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah di sini nanti Allah Subhanahu wa taala mengajak di ayat-ayat berikutnya ini, Allah mengajak agar kita itu merenungkan rezeki yang Allah berikan, maaf, dari langit, dari bumi, dari langit, termasuk agar wafi anfusikum, supaya kita itu selalu apa? Mengevaluasi diri, wafi anfusikum, supaya kita muhasabah. Ya karena pembahasan 20, 21, 22 ini sebenarnya ya
pertanyaan-pertanyaan retoris, ada yang mengatakan itu adalah ajakan dari Allah agar kita merenungkan. Sedangkan sifat bagi orang muttaqin sudah selesai. Ya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Yang pertama akhirina mimma atarbakum adab innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berbuat ihsan, artinya selalu merasa diawasi, dimuraqabah oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua dan tanda kedua dan ketiga hampir sama. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Manfaatkan waktu malam untuk ibadah, terutama ya salat malam dan istighfar kalau enggak bisa. Dan yang ketiga barusan kita sampaikan wa fi amalihim hakul lisaili wal mahrum. Allahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya nih coba. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Bisa difahami insyaallah ya. Taib ya, inilah diantara 7 faedah yang bisa kita sampaikan dan bisa kita petik dari ayat yang ke-19 ya, mulai dari tafsir amwal, tafsir apa itu hak, tafsir as-sa'il itu apa yang benar, yakni tafsir yakni juga dari mahrum, sampai kemudian ya tentang perbedaan antara fakir dan miskin, keutamaan kita saling berbagi, dan yang terakhir keutamaan kita menjaga diri dari hal yang diharamkan atau yang disebut dengan sifat iffah. Ya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rutinkan karena ini adalah salah satu di antara doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.